Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Giovanni Alberto Sinde dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi darah dan komponen darah. Video ini dibuat untuk memenuhi penugasan anatomi fisiologi yang dimana dosen pembimbingnya yaitu Ibu Yaumil Fajni Tanjung Bulu, SST MKes. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan anatomi fisiologi darah dan komponen darah, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu darah. Darah adalah cairan dalam tubuh kita yang berfungsi mengirim zat-zat nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, yaitu menyangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Darah dalam tubuh kita berwarna merah karena mengandung hemoglobin, yaitu satu protein pernapasan yang mengandung zat besi. Hemoglobin ini mengikat molekul-molekul oksigen hasil pernapasan untuk diedarkan ke seluruh bagian tubuh. Semakin tua warna merahnya, berarti kandungan oksigennya semakin rendah. Sebaliknya, semakin terang warna merahnya, berarti semakin besar kandungan oksigennya. Darah membawa oksigen ke seluruh tubuh melalui pembuluh kapiler. Darah kemudian kembali ke jantung melalui pembuluh vena cava superior dan vena cava inferior. Wanita memiliki sekitar 4,5 liter darah, sedangkan pria memiliki 5,6 liter darah dalam tubuhnya. Darah manusia diproduksi di sumsum tulang. Produksi ini meliputi produksi sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Proses pembentukan darah ini disebut hematopoiesis. Darah pada manusia memiliki dua komponen penting. Yang pertama, plasma darah, masing-masing 55%. Yang kedua, sel-sel darah, masing-masing 45%. Sel-sel darah terdiri dari sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih leukosit, dan keping darah atau trombosit. Plasma darah adalah cairan yang berwarna kekuningan yang bertugas membawa sel darah. Tidak hanya sel darah, plasma darah juga membawa berbagai nutrisi penting guna menunjang kesehatan tubuh dan proses pembekuan darah. Plasma darah adalah bagian terbesar dari darah itu sendiri, yaitu 55% dari volume darah. Plasma darah terdiri dari 92% air dan 8% lainnya meliputi bahan-bahan penting seperti protein, glukosa, imunoglobin, dan elektrolit. Plasma darah memiliki banyak fungsi penting bagi tubuh manusia, diantaranya mengangkut limbah, menjaga keseimbangan cairan tubuh, membantu proses pembekuan darah, menjaga suhu tubuh, melawan infeksi, dan menjaga keseimbangan asam dan basa. Selanjutnya, sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit tidak berinti atau tidak memiliki DNA. Masa hidupnya 100 sampai 120 hari. Bentuknya bikonkav, yaitu cairan cakram dengan bagian tengah agak gepeng. Mengandung hemoglobin yang membantu untuk mengikat oksigen. Jumlahnya 4-5 juta dalam darah. Dibentuk di endotelium dan sumsum tulang belakang. Fungsi dari eritrosit sendiri yang pertama mengangkut O2 dari paru-paru ke jaringan, mengangkut CO2 dari jaringan ke paru-paru, dan yang terakhir membawa Hb. Sel darah merah hanya mengandung membran sel tanpa adanya nukleus, organel atau ribosom, sehingga hanya dipenuhi oleh Hb. Hb tampak kemerahan bila berikatan dengan O2 dan kebiruan apabila mengalami deoksigenasi. Dengan demikian, darah arteri yang teroksigenasi sempurna akan berwarna merah dan darah vena yang telah kehilangan sebagian O2-nya di jaringan akan memperlihatkan kebiruan. Selanjutnya, leukosit atau sel darah putih. Leukosit berbentuk bulat dan berinti. Jumlahnya 5.000 sampai 10.000. Dibentuk pada sel retikulo, endotelium, dan sumsum tulang belakang. Leukosit bergranula seperti neutrofil, eosinofil, dan basofil. Leukosit yang tidak bergranula seperti limfosit dan monosit. Fungsi dari leukosit yaitu membantu pertahanan tubuh terhadap infeksi, berfungsi dalam perbaikan sel, dan memfagositosis sel-sel mati, menahan invasi patogen mikroorganisme melalui fagositosis.
Yang terakhir ada trombosit. Trombosit berbentuk cakram dan tidak berinti. Masa hidupnya 8-10 hari. Trombosit dibentuk pada fragmentasi dari megakariosit sumsum tulang. Fungsi trombosit membantu pembekuan darah atau koagulasi dan homeostasis. Homeostasis sendiri itu kemampuan tubuh mempertahankan agar darah tetap dalam bentuk cair. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.